Baik, di sini kita mau bahas tentang kereaktifan logam berdasarkan sel volta. Jadi nanti tetap acuannya sel volta yang udah kita bahas di minggu sebelumnya. Jadi beberapa reaksi yang bisa terjadi karena kereaktifan itu kan berarti kita bicara reaksi ya. Jadi wait. Nah, pertama kita bahas dulu reaksi dalam air ya. Jadi logam-logam itu bisa bereaksi sama air dan uap. Jadi bisa sama air yang fasenya liquid, bisa juga sama air yang fasenya gas atau uap ya disebutnya. Jadi kalau dia bereaksi sama air, maka dia akan membentuk basa ya, membentuk basa plus gas hidrogen. Jadi misalnya ada logamnya Na bereaksi sama H2O, maka jadinya NaOH plus H2. Jadi polanya kayak gini, ada logam, kemudian bereaksi sama H2O, maka dia hasilnya adalah LOH gitu ya. Anggaplah ini N plus gitu ya. Maka di sini adalah N, kemudian ditambah sama H2. Nah, maksudnya N plus apa? Jadi kan muatan logam itu beda-beda ya. Bisa jadi muatannya plus 1, bisa plus 2, plus 3, dan seterusnya. Nah, jadi seandainya nanti plus Na kan Na ini plus 1. Maka dia jadinya NaOH. Oh, karena N-nya 1 ya tetap NaOH aja gitu. Dari mana tahu Na plus 1? Dari golongan ya. Kalau golongan 1A itu dia siapa aja? Li, Na, K. Siapa lagi ya? BA bukan? BL BA. golongan 2 BG. ya. Kita Oh RB iya. ya, CS, FR ya. Libur nanti kita rebut karcis free ya. Kalau golongan 2A itu adalah beli mangga campur sirsak bawa rambutan. Nah, mostly kalau golongan 1A itu muatannya plus 1. Kalau golongan 2A berarti plus 2. Kalau golongan 3A siapa aja? AL sama MN ya. Ini golongan 3A yang sering muncul, berarti plus 3. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja. Karena Na, makanya NaOH. Tapi kalau seandainya yang bereaksinya adalah Mg, ditambah H2O, maka hasilnya adalah MgOH2 ya. Tambah sama Iya. H2. Tapi intinya selalu ada gas hidrogen pokoknya. Selalu ada gas hidrogen yang dihasilkan ya. Nah, itu kalau sama air dingin. Ini informasi tambahan aja ya, kalau sama uap, dia hasilnya itu bukan basa lagi, tapi oksida. Nah, oksida itu jadi polanya adalah logam. Logam itu kita anggap M. Ini sorry ya, ini bukan L, ini M harusnya. MOHN ya. M ini kan logamnya. M ditambah sama H2O, fasenya gas, kalau ini liquid ya. Itu hasilnya adalah M, ini N plus anggap, ini NO gitu ya. Sebentar nih polanya gimana ya bagusnya. Coba kita praktis ya. Ini gini, ini maksudnya biar ingat. O itu muatannya berapa ya? 2 minus ya selalu ya. Dua. Iya. Jadi kalau ketemu sama Na yang muatannya positif kan berarti jadinya tuker kan, jadinya Na2O. Na2. Oh. Na2O kan. Tapi seandainya di sini Mg-nya 2 plus ketemu sama O2 min, ya jadinya apa? MgO. Karena kan sama. Jadi kalau Al 3 plus ketemu sama O2 min kan jadinya Al2O3 ya. Iya. Jadi jadi sini polanya kayaknya agak sulit dibuat ya. Jadi daripada bingung kayaknya pahamin aja lah kenapa jadi Na2O karena nanti Na-nya bereaksi sama O di sini gitu. Nah, logamnya berebut ngambil O di H2O, kemudian H2-nya lepas sendiri jadi H2 gitu. Itu prosesnya beda ya. Jadi oksida logam itu maksudnya apa? Logam yang berikatan sama oksigen. Oksigen. Ya, itu namanya oksida. Sekarang kita lihat lagi reaksi logam dengan asam. Kalau dengan asam itu polanya adalah selalu hasilnya selalu gas hidrogen juga, selalu ya.
Jadi misalnya ada Fe, kemudian sama Cl, HCl ya. Asamnya adalah bisa apa aja di sini, bisa HCl, bisa H2SO4 boleh, bisa HNO3 bisa juga. Nah, tapi yang dipakai itu selalu asam kuat. Jadi yang dipakai di sini selalunya asam kuat. Ya, yang umumnya adalah HCl, asam sulfat sama asam nitrat. Terus bereaksinya gimana? Nah, harus ingat ion-ionnya. Misalnya kayak Fe nih kan. Fe sama HCl. Kenapa jadi FeCl2? Karena Fe itu muatannya berapa? 2+ atau 2+. 3+ kan? HCl ini kan bisa jadi ion ya, bisa jadi H+ sama Cl- ya. Iya. Karena H pasti H+. Nanti jadinya Fe kan ketemunya sama Cl, tuker aja. Karena hasilnya harus ada gas hidrogen. Jadi H pasti lepas sendiri. Maka jadi tukeran, makanya jadinya Fe Cl2 ditambah sama H2. Akan beda seandainya nanti Fe 2 positif ketemu sama H2SO4. SO4 muatannya apa? 2-. Iya, SO4 itu 2-. Fe2+ ketemu 2-, jadi kayak nggak ada muatan ya. Fe SO4 aja tambah H2. Kalau sama nitrat gimana? Fe2+ tambah HNO3. Ini kan jadinya H+ sama NO3- ya. Maka jadinya gimana? Iya. Fe NO3 2 kali, betul? 2-. Iya. Kan 2 jadi milik NO3 ya, karena sepaket dikurungin ya. Ditambah sama H2. Jadi konteksnya hasilnya selalu ada H2 pokoknya. Bisa dipahami ya? Iya. Kita cek yang lain, misalnya oke, ini nggak akan dibahas di sini karena nanti nggak masuk ke materi sel volta. Ini tadi aku ambil semua sumbernya. Nanti bingung kalau kita bahas sekarang. Ini nanti di kimia unsur baru kita bahas. Nah, kalau ini enggak. Jadi 3 sama 4 ini enggak masuk pembahasan sel volta ya. Yang masuk itu 1, 2, dan 5. Nah, 5 ini pendesakan masuknya apa? Pendesakan tuh sama kayak reaksi pendorongan sama pendorongan, pendesakan sama. Konsepnya adalah logam yang lebih reaktif dapat mendesak atau menggantikan logam yang lebih tidak reaktif dari larutan garamnya. Ini bahasanya sulit nih. Cara memahaminya gini. Kemarin sel volta kan kita udah tulis tuh makin ke kanan Deret, ya. ini dari volta ya. Kan pemisahnya hidrogen ya. 0 dia kan. E0-nya kan. Makin ke kanan dia makin mudah mengalami reduksi. Ke kiri oksidasi. Ternyata yang semakin mudah mengalami oksidasi itu makin reaktif. Ya, dia itu makin reaktif. Sedangkan yang makin mudah reduksi itu jadi kurang reaktif. Ya. Jadi ingat, logam yang lebih kanan berarti lebih kurang reaktif dibanding logam yang kiri. Betul nggak kalau kalimatnya kayak gitu? Iya. Ya, jadi ingat, di sini kan lebih reaktif dapat mendesak. Nah, kita ganti aja bahasanya. Berarti logam kiri gitu ya dapat mendesak logam kanan. Nah, dari senyawanya. Dari larutan garam katanya. Kita anggap aja senyawa. Biar ngerti kalau logam kanan itu dia nggak sendiri. Jadi kalau logam kiri benar-benar pure logam. Jadi benar-benar M gitu, atau M-nya boleh apa aja. Boleh Ca, La, apa-apa aja. Tapi kalau logam kanan ini kan senyawa. Jadi dia bentukannya ya dalam senyawa, nggak sendirian gitu. Misal FeSO4 kan nggak sendiri, tapi logamnya yang dilihat Fe-nya aja. Kok di sini misalnya Cu gitu, benar-benar satu logam aja. Nah, mendesak itu gimana sih bahasa mendesak itu ya? Jadi seperti ini maksudnya mendesak. Kita coba tambahin satu slide dulu ya bentar. Jadi misalnya dia ketemu kayak gini kan di soal contoh gitu. Misalnya ada
ada ya, misalnya Mg ditambah sama CuSO4. Nah, ini hasilnya apa? Sama kita punya Cu ditambah MgSO4. Nah, kalau yang pertama, itu hasilnya adalah MgSO4 ditambah sama Cu, sedangkan yang reaksi yang nomor 2 itu tidak ada hasil. Tidak ada reaksi. Kira-kira kenapa ya? Yang atas ada reaksi, yang bawah enggak? Yang oksidasi yang mendesak gitu ya tadi. Iya, yang mendesak itu. Berarti kita lihat logamnya dulu. Di reaksi pertama logamnya yang mana? Iya. Mg sama Cu kan? Mg. Nah, lihat posisi di deret volta. Mg sama Cu itu mana yang lebih kiri, mana yang lebih kanan. Sebentar. Kita udah bisa bayangin ya. Kayaknya Cu itu di kanan lah. Karena kan di ujung tuh ada kerupuk hangus ya kemarin ya. Cu, Hg, Au, Pt ya. Iya. Nah, jadi ini lebih kanan. Di posisinya dia lebih kanan. Sedangkan yang Mg itu lebih kiri di deret volta ya. Berarti nanti konsepnya apa? Kiri bisa mendesak kanan. Berarti mendesak tuh dia buang. Jadi Cu ini nanti dia terpisah sendiri. Nah, jadi terpisah, jadi sendirian. Nah, Mg-nya masuk menggantikan Cu, maka jadinya MgSO4. Paham ya, itu maksudnya. Tapi Iya. konsep kimianya Tapi apa gitu? Mg-nya itu mengalami apa kira-kira? Oksidasi atau reduksi? oksidasi. Iya, dari 0 biloknya kan kalau sendiri 0 ya. Kalau di sini Iya. jadi plus 2 kan, karena SO4 min 2. Jadi naik Iya. biloknya. Dalam senyawa pasti ada nilainya pasti lebih dari 0, atau aja ingat bahasanya. Ketika CuSO4 yang dalam senyawa, biloknya pasti lebih dari 0. Kemudian jadi sendirian, pasti 0 turun. Nah, jadi biloknya tuh turun. Makanya Cu itu direduksi sebenarnya. Direduksi oleh Mg. Makanya logam kiri bisa mendesak kanan. Kenapa? Logam kiri kan mengalami oksidasi ya. Kalau mengalami oksidasi tugasnya apa? Reduktor kan? Iya. Kebalik kan sifatnya. Kalau dia reduksi, justru oksidator. Makanya hanya logam kiri yang bisa mendesak. Kenapa? Karena logam kiri sifatnya reduktor. Jadi dia bisa mereduksi logam kanan dari larutannya atau dari senyawanya. Itu ya. Nah, makanya yang bawah nggak bisa. Kenapa? Karena Cu itu di kanan. Sedangkan Mg itu di kiri. Makanya nggak bisa ada reaksinya. Paham ya? Ya, Kira-kira kalau buat contoh lain nih, misalnya kita buat contoh kedua. Misalnya ada logamnya itu adalah nikel ditambah sama AuCl3 sama dengan Au plus sorry. Misalnya di sini ada Mg ditambah sama NaCl. Kira-kira yang mana ya yang bisa berjalan reaksinya? Yang satu atau yang dua? Atau malah dua-duanya yang bisa berjalan reaksinya? Bentar. Dari voltanya dia nggak kebayang lagi ya. Iya, lihat dulu. Pasti di situ tuh ininya tabelnya. Yang pertama bisa, yang pertama ya. Yang pertama bisa ya. Karena AU-nya kanan ya. Ni lebih kiri ya. Triknya apa? AU ini kan emang logam paling kanan kan. AU ujungnya AU kan. Nah, dia paling kanan pasti. Ini pasti bisa. Berarti kalau bisa hasilnya kira-kira apa ya? NiCl Ya, Ni3Cl. NiCl2 ya. Karena Ni itu 2+ ya. Iya. Kemudian jadinya AU sendirian. Udah gitu aja. Biarin sendiri dulu. Ini reaksinya belum setara. Ntar tinggal setarain aja. Kalau yang bawah jalan nggak reaksinya kira-kira? Enggak. Enggak ya? Soalnya iya enggak. Karena Mg lebih kanan ya. Kanan. Na justru lebih kiri gitu. Nah, itu makanya nggak bisa jalan untuk reaksi ini. Makanya di sini tidak ada hasil ya. Tidak ada hasil gitu. Tetap dia hasilnya kayak gini aja. Gitu ya. Sebentar.
Oke, Noval. Kita lanjut ya. Berarti yang berikutnya, gimana nih? Kenapa kagak ada? Alright. Nah ini contoh soal aja sih. Jadi ada reaksi, ada logam-logam, ada Fg, ada Al, Cu sama Zn. Kemudian ditanya nih, kalau apa sih hasil reaksinya kalau seandainya reaksi yang pertama adalah aluminium dimasukkan dalam asam sulfat pada suhu ruang. Ya, berarti yang pertama kita buat reaksi antara siapa? Aluminium itu apa? Al ya? Al. Berarti Al sama dengan asam sulfat apa? HC. H2SO4 ya? H2SO4. HCl itu asam klorida ya, HCl. Ya udah, langsung aja lah. Tadi Al kan muatannya 3+ ya. Jadinya Al 2SO4 3 kali, betul? Iya Ini betul. H+ SO4 2- ya. 2 min. Al kan jadinya Al-nya muatannya 3+. Gitu. Ditambah sama hidrogen, selalu ada gas H2 ya. Ingat reaksi antara logam dengan asam itu pasti hasilnya ada garam plus H2. Nah, itu. Ini yang nomor 2 kita tadi nggak bahas ya karena nggak dibahas di sel volta. Oksida karbon ini nggak ada. Kemudian yang ketiga, logam Cu sama asam klorida. Cu sama HCl ya. Iya. Berarti Cu Cl2 ya. Ditambah H2. Karena kan Cu itu selalu +2, sedangkan HCl berarti H+ sama Cl-. Ini juga kita nggak bahas ya, karena ini nggak masuk ke topik bahasan. Jadi cuma 1 sama 3 yang kita bahas. Sebenarnya soalnya nggak gini sih bentuknya, nanti ada bentukan lain, nggak cuma satu maksudnya. Ada kayaknya pernah lihat deh yang ya, nanti ditanyain tuh kayak mendesak posisi kiri B kanannya gitu kan. Disuruh urutin Ada yang posisinya yang mana dari kiri ke kanan dari reaksi-reaksi ini. Jadi the first, misalnya kayak gini contohnya nih. Ada 3 logam X, Y, Z, diketahui Y dapat bereaksi dengan X dan Z. Nah, makna dapat bereaksi ini kan kayak tadi nih, artinya bisa mendesak-mendesak ya? Itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ada X, Y, Z, katanya Y bisa bereaksi sama X dan Z. Berarti Y plus X gitu ya. Y plus Z. Iya ya, ini berarti bisa. Kalau bisa berarti siapa yang kiri, siapa yang kanan? Yang kiri Y. Ya, yang kirinya berarti Y. Berarti Y itu udah di kiri. XZ ini berarti di kanan. Tapi kan belum jelas ya. Urutannya juga belum jelas kan. Kanannya itu bisa jadi, bisa aja Y XZ, bisa aja Y ZX. Kan gitu ya. Belum jelas gitu. Masih bingung. Terus ada lagi katanya Z tambah X ya. Gimana? Z tambah X habis itu ya. Ini soalnya, lanjut aja. Oh iya, Z nggak bisa bereaksi sama Y, tapi bisa bereaksi sama X. Z nggak bisa sama Y. Wait. Berarti kalau Z nggak bisa sama Y, berarti Z di sebelah mana Y? Kanan ya? Iya. Kan gini ya. Terus akan tetapi bisa bereaksi sama X. Nah, Z bisa sama X. Berarti Z di kiri X ya? Z kiri, iya. Iya. Gini ya posisinya udah ya. Y, Z, X. Terus apa lagi? Sedangkan X tidak dapat bereaksi sama Y dan Z. X nggak bisa bereaksi, ya berarti benar. X tuh nggak bisa bereaksi sama Y dan Z karena dia paling kanan kan? Benar ya? Berarti urutannya adalah, nah urutan ketiga logam, ya berarti kalau diminta kayak gini berarti dari kiri ke kanan. Maka jawabannya YZXA ya. Kalau dibilang disuruh urutkan, misalnya ini urutan nggak jelas kan dibilang di soal ini. Tapi kalau dia bilang berdasarkan kenaikan potensial reduksi
Kira-kira dari mana ke mana? Kiri kanan atau kanan ke kiri? Reduksi itu kanan kan? Ya. Berarti dari kiri ke kanan. Kanan kiri ya. Bukan. Kanan kiri. Potensial reduksi itu artinya E0 kan? Iya. E0 itu artinya potensial reduksi. Jadi kenaikan dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan kan? Gimana itu? Kenaikan potensial reduksi. Potensial reduksi itu makin ke kanan kan makin mudah reduksi ya. E0-nya makin besar kan? Kenaikan Iya. berarti kiri ke kanan. Ya, Dari bawah dari dikit ke banyak ya. Iya, kan kenaikan potensial reduksi. Kan tadi Iya. kita udah bilang kalau E-cell itu kan makin ke kanan kan makin positif ya nilainya ya. Kan 0 itu kan di H kan. Berarti di sebelah kiri H kan negatif pasti. Gitu ya. Kalau berdasarkan penurunan potensial reduksi berarti dari kanan ke kiri. Gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira soalnya akan seperti ini dari pembahasan tadi itu soal-soalnya kayak gini bentuknya kayak puzzle-puzzle gitu sih jadinya. Nah, jadi itu soal-soal yang sering muncul. Coba kita tapi yang penting paham konsepnya sih udah cukup lah untuk menjadi modal dalam menyelesaikan soal-soalnya. Sekarang kita coba bentar, ada pertanyaan nggak tentang ini dulu, tentang reaktivitas logam ini? Enggak. Lanjut ya. Oke. Iya. Sebuah sel galvani tersusun dari elektroda grafit. Ini soalnya soal yang advance ya. Ini ada beberapa penggabungan konsep gitu, biar lebih terbiasa. Oke, ini cerita. Kemudian kayak menumpat dalam suasana asam, elektroda Zn dicelupkan dalam larutan. Oke. Jika sel tersebut dioperasikan, pernyataan yang benar adalah right. Lihat nih, N0 untuk Zn2 plus menjadi Zn adalah minus 0,76, sedangkan MnO4 min jadi Mn2 plus adalah 1,49. Katanya yang pertama pH-nya bertambah. pH larutan ZnNO3 bertambah. Benar nggak kira-kira ZnNO3 bertambah pH-nya? Itu gimana pertanyaannya? Soalnya masih agak kurang ngerti. Kita disuruh analisis pernyataan yang benar dulu ya. Jadi ignore cerita panjang ini ya. Langsung ke pertanyaan dulu. Kalau kita mau lihat pH, berarti apa yang kita amati? Itunya minus sama plusnya. Yang harus ada H plus kan? Oh iya. Karena kan di sini dia nggak ngomongin apa-apa kan, nggak bilang pH-nya berapa. Dia cuma bilang pH-nya bertambah gitu. Kenapa bisa bertambah? Ada apa gitu ya? Nah, kan gitu ya pertanyaannya. Kita lihat ZnNO3 2 kali katanya bertambah. Perhatikan ya. Kita lihat bertambah nggak bertambahnya dari reaksinya. Dalam reaksinya ada nggak H plus? Belum tahu, belum kita cek ya. Katanya, nah perhatikan nih dari N0 minus 0,76 sama 1,49. Kira-kira mana yang oksidasi, mana yang reduksi? Zn oksidasi ya? Betul, Mn ini oksidasi, ini yang reduksi. Betul. Berarti Zn-nya oksidasi kan? Gimana cara bikin reaksi oksidasi di dalam sel volta kemarin kita belajari? Zn jadi Zn2 plus 2 elektron, betul? Iya. Oksidasi itu tandanya dia biloknya naik dari 0 jadi plus 2 kan? Nah, elektron di kanan biar adil 2 plus 2 min kan jadi 0, jadi setara kiri kanan. Dalam reaksi ini ada nggak H plus? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti ya nggak tahu pH-nya bertambah atau enggak, kan nggak ada H plusnya. Jadi ini pernyataannya tidak benar pasti. Jadi satu ini nggak benar. Nggak cukup ya. Nggak cukup datanya, nggak jelas gitu, makanya nggak benar, ya salah. Kalau pH KMNO4 berkurang, benar nggak kira-kira ya? Belum. Kita cek ya. K itu apa? Apa? K itu apa? Oh, kalium permanganat ya. Kita fokus ke MnO4-nya aja ya. Tapi sini adanya MnO4 min jadi Mn2 plus ya.
Berarti kalau kita Iya. buat, kan tadi si Zn-nya oksidasi ya dari nilai NO-nya. Berarti MnO4 min reduksi kan otomatis ya. Berarti MnO4 min jadi Mn 2 plus ya. 2+. Masih ingat Iya. cara penyetaraan reaksi redoks? Kalau yang kayak gini ada ion-ion. Itu dulu ya. Mn-nya 2 atau 1 tuh? Yang Satu. kanan. Satu. Itu ya. 2 plus muatannya kan. Berarti O-nya ya. Iya. O-nya berarti. Langsung ke O ya berarti ya. O-nya itu berarti kurang 4 ya. Tambahin 4 Tambah H2O ya. 4. Iya. Kemudian samain apa lagi? H-nya. Ya, ini 8 ya. Tambah 8H. Ya, tambah 8H plus. Oke. Terus elektronnya ya. Iya, terus tambah elektron. Berarti ini ada 7 ya. -1 tambah 8. Iya. Ini 2. Tambah berapa elektron? 5. Ya, 5 ya. Oke. Ada H plus ya. Ya. Berarti ada asam kan? Kalau ada Iya. asam, pH itu gimana? Berkurang atau bertambah? Bertambah ya. Kalau asam pH-nya kan kurang dari 7, turun kan? Oh iya, iya, turun. Ya, berarti benar ya, 2 ya. Oke. Kemudian kalau 3, elektron mengalir dari elektroda grafit ke Zn. Grafit ke Zn, elektron mengalir ke Zn. Zn tadi mengalami apa? Zn oksidasi. Nah, kalau oksidasi, dia kalau mengalir dari grafit ke Zn, berarti Zn-nya ngapain nih? Menyerap kan? Kayak menerima, ya enggak? Itu gimana tuh maksudnya? Mengalir dari... Kan mengalir dari grafit ke Zn, berarti grafit memberikan elektron ke Zn, betul nggak? Ya. Grafit Tapi itu apaan? Unsur. grafit itu unsur karbon. Hmm. Salah ya, karena kan Zn itu melepas elektron kan, oksidasi kan? Iya. Oksidasi itu kan elektronnya dilepas, melepas elektron, dia bukan menerima elektron. Jadi ini salah. Dari NO-nya kelihatan nih oksidasi kan. Oksidasi itu bukan menerima elektron, tapi dia melepas elektron, ya. Kemudian yang keempat, konsentrasi ion Zn2 plus-nya bertambah. Betul nggak Zn2 plus-nya bertambah? Betul. Hasil reaksinya kan Zn2 plus Oksidasi. ya. Iya. Ini yang berkurang. Jadi yang berkurang itu Zn. Kenapa berkurang? Karena dia posisinya sebagai reaktan di kiri kan. Reaktan ini produk. Jadi produk itu bertambah selalu. Yang berkurang itu pereaksinya yang sebelah kiri. Gitu. Ini benar berarti jawabannya 2 dan 4 ya. Nah, itu untuk yang soal ini. Ada yang mau tanyakan nggak? Enggak. Kita coba cek soal lain ya. Nah, ini ada soal. Masih sama ceritanya, pernyataan yang benar adalah gitu ya. Kalau tadi kan ada E0-nya ya. Kita bisa lihat E0 langsung tentuin mana oksidasi, mana reduksi kan. Iya. Kalau ini nggak ada E0, adanya cuma E-cell. Artinya E-cell itu apa? Bedanya? Lupa sih. Bedanya adalah kalau E0 itu milik logam, milik spesifik ke apa namanya dimiliki oleh suatu logam. Jadi satu logam gitu. Tapi kalau E-cell, kemarin apa hasil dari pengurangan E reduksi dikurang E oksidasi kan? Itu E-cell. Ini udah digabung, hasilnya segini. Tentu kita nggak bisa tentuin apakah ini reaksinya apakah ini reduksi oksidasi kan nggak bisa tentuin lagi. Tapi dari E-cell kita hanya bisa tentukan apa? Kalau dia E-cell-nya positif, maka dia spontan gitu kan kemarin kan? Iya. Tapi kalau negatif jadinya tidak spontan. Paling itu aja. Jadi dari E-cell cuma bisa menentukan spontan nggak spontannya suatu reaksi. Tapi nggak bisa melihat mana yang reduksi, mana oksidasi, nggak bisa. Ada nggak cara lain kira-kira buat menentukan oksidasi reduksinya? Kenapa sih kita mau nyari itu ya? Tapi pelan-pelan ini salah nih cara analisanya agak aneh nih. Coba pernyataan yang benar. Katanya CD adalah katoda. Nah, karena dinanyain katoda-katoda, kan katoda itu harus tahu dulu kan kira-kira dia reduksi atau oksidasi ya? Iya. Makanya perlu
tahu untuk dia reduksi atau oksidasi. Karena kalau ada enol, gampang kan? Ketahuan mana oksidasi reduksi, langsung ketahuan katoda anodanya. Ini nggak ada. Nah, jadi kita lihat dari reaksinya aja. Nah, tentukan, kira-kira gimana menentukan reduksi oksidasi dari reaksi? Dihitung ini ya. Biloknya ya. Iya, Ya, bilox. betul. Biloknya dihitung. Jadi CD ditambah sama NiO2 ditambah sama 2H2O. Jadi NiOH 2 kali plus CdOH 2 kali. Nah, gimana nih gitu ya? Ingat ya, yang dicek itu Ni sama Cd aja, yang lain nggak usah. Nah, logamnya kan mereka logamnya. Itu yang dikurung tuh gimana hitungnya? Saya lupa. Oh, OH2 gitu. berarti kan ini kayak kali silang aja sih. Berarti Ni 2 2 ini plus kan itu ya? berarti 2 ini kan milik Ni sebenarnya. Jadi Ni 2 plus. Sedangkan kalau di sini gimana? NiO2 min 4 ya. Min 4 sama. plus 4 Plus ya. 4. Plus 4. Tahu ya kenapa plus 4 ya? Oh, ini kan min 2 ya. Min 4 bukan ya? Jadi min 4 ya? Kok min? O-nya min. O-nya iya, O-nya iya. min 2 kali 2 berarti Ni-nya plus 4 kan? Berarti Ni-nya turun ya, biloksnya dari plus 4 ke plus 2. Berarti Ni-nya mengalami reduksi ya. Reduksi. Kemudian CD-nya 0. 0. 0 ke plus 2 ya. 2 plus. Kan milik dia nih. Berarti oksidasi. Nah, karena CD-nya oksidasi, berarti CD itu perannya apa? Oksidasi. Anoda ya? Ya, betul. Jadi, kalau dia katoda, dia reduksi. Tapi kalau anoda, dia Oksidasi. Berarti CD-nya anoda. Ni-nya katoda ya. CD adalah katoda. Salah ya? Salah. Terus NiOH 2 kali terbentuk di katoda. NiOH 2 kali terbentuk di katoda. Betul nggak? Betul ya? Betul, kan Ni di katoda kan emang. Jadi ini bener ya. Kemudian CdOH 2 kali terbentuknya di katoda. Gimana ini dua-dua di katoda? Salah ya? Harusnya ini anoda ya. Salah. Ni adalah anoda. Salah. Iya. pH berlangsung pada reaksi berlangsung pada pH kurang dari 7. Benar nggak pH kurang dari 7? Salah ya? Harusnya pH-nya. Iya, karena ada OH pasti lebih dari 7. Betul. Pasti lebih dari 7 karena ada OH. Itu ban basah ya. Ya, harusnya ini lebih, bukan salah juga. Jadi yang benar cuma 2 saja. Ya. Oke. Cek lagi yang lain. Nah, ini. Oh, ini simple nih. Ceritanya aja yang panjang. Oke. Ini ada diketahui enol-enolnya. Lengkap gitu untuk Cu, H, Pb, Fe, sama H2O. Arus listrik sebesar 10 mA dialirkan kepada sel elektrolisis. Ini elektrolisis nih, udah ngomongin topik berikutnya ya, tapi nggak apa-apa, karena ini berhubungan sama sel volta. Pada sel ini, di katoda dicelupkan ke larutan yang mengandung ion Cu2+, H+, Pb2+, sama Fe2+. Dengan konsentrasi masing-masing sekian. Spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda adalah spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda. Katoda itu apa? Mengalami apa tadi? Reduksi ya? Iya. Berarti yang pertama kali terbentuk artinya paling cepat. Paling cepat apa? Paling cepat mengalami reduksi. Ya, itu maknanya. Jadi kalau paling cepat mengalami reduksi, kira-kira dia harus punya enol yang paling besar kan? Iya. Nah, karena paling cepat reduksi. Jadi mana jawabannya? Cu ya? Iya, Cu jawabannya. Jadi kalau Cu jawabannya,
Berarti yang terbentuk di katoda apa logamnya? Cu ya. Kenapa? Kan reduksi CO2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Jadi ini yang dihasilkan produknya. Gitu. Kalau yang misalnya apa ya? Misalnya oksidasi, itu kan yang paling bawah ya. Kalau Itu yang paling yang cepat, mana jawabnya? iya, H2 kalau yang paling mudah oksidasi berarti yang H2O, betul betul betul. Kan paling kecil jawabnya ya. H2 apa OH min? Oh, Jawabannya. maksudnya apa nih? Produknya. Iya. Oh, H2 sama OH min dua-dua. Hmm, Sekalian, kebentuknya sekalian, nggak mungkin salah satu dulu. Tetap sekalian terbentuknya. plus gitu di jawabannya. Ya, H2 plus oh, H2 plus OH min hmm. gitu. Oke. Berikutnya alright. Datanya ada, kemudian disuruh kita melihat mana pernyataan yang benar. Yang satu kira-kira benar nggak ya? Hmm. Oksidasi berarti ya. Iya, reduktor itu berarti oksidasi. Salah ya, salah. Salah ya? Hmm. CD katanya lebih mudah oksidasi dibanding CR. Harusnya CR lebih mudah ya? Iya. Salah nih. Kalau kedua reaksi digabungkan, CR3+ akan tereduksi. Salah Yang juga ya? dikali 2 sama 3 gitu ya. Kali elektron ya. Nggak usah sih sebenarnya. Emang nanti kalau digabungin iya dikaliin. Tapi kan sebenarnya kita bisa cek juga kan. CR nggak mungkin reduksi kan. Pasti dia oksidasi ya. Ya. Dari N0-nya ini salah juga pasti. Kalau pada anoda terjadi oksidasi CD, benar nggak? Salah ya. CD Anoda. harus reduksi ya. Ya. Salah juga. Kalau yang 4, Reduksi kurang oksidasi. betul betul. Sel itu adalah E yang reduksi dikurang oksidasi. Minus 0,4 Minus ditambah 0,74. 0,4 tambah 0,74. Berarti benar ya? Really? Iya. Ya, 0,34 tapi positif ya. Berarti benar yang 4. Terus yang 5, pada katoda terjadi reduksi Cr3+. Salah ya. Cr kan oksidasi. Yang benar cuma 4 saja ya. Ya. Kayaknya ini pilihan jawabannya A, B, C, D, E deh. Jawabannya tuh D berarti gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ya? Ini juga A, B, C, D, E harusnya. Oke. Ini satu benar nggak ya? Zn oksidasi. Benar. Benar ya, karena dia paling kecil berarti paling mudah oksidasi kan? Paling mudah oksidasi. Karena paling kecil nilai N0-nya. Zn2+ dapat mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Zn dapat mengoksidasi. Benar bukan? Benar. Karena kan dia oksidasi kan pasti. Oksidasi ya, iya. Sorry. Kalau dia oksidasi berarti dia bukan mengoksidasi perannya, ya nggak sih? Reduktor kan? Iya. Maksudnya dia ngapain? Mereduksi. Oh iya. Ya nggak? Salah nih. Ni dapat mereduksi Fe3+ jadi Fe2+. Perannya mereduksi ya. Ni sama Fe. Kita bandingin Ni sama Fe-nya. Ni Fe yang oksidasi siapa? Ni ya? Iya. Kalau oksidasi berarti reduktor kan? Berarti dia bisa mereduksi. Nah ini baru benar. 24. Kalau 4, benar nggak?
Bandinginnya Ni sama Zn. Berarti Ni sama Zn siapa yang paling mudah oksidasi? Zn ya. Berarti Zn yang bisa mereduksi, yang reduktornya. Salah ya? Nah, makanya salah. Kebalik nih. Jawabannya 2 dan 4. Sorry, 1 dan 3. Lagi nggak soalnya? Ada ya? Ini soal terakhir. Pada keadaan standar, pernyataan yang benar untuk reaksi, nah ini. Spontan nggak ya? Reduksi sama oksidasi dulu ya? Iya. Min 0,74 ditambah 0,76. Tetap ya, berarti jadinya positif ya, lebih gede ini kan. Ya. Ya, walaupun emang cuma 0,02 ya. Berarti hasilnya tetap spontan, benar. Oh, udah dapat nih jawabannya. Zn reduktor. Zn reduktor, benar nggak ya? Iya, benar ya? Benar. Lebih kecil. Cr oksidator. Oke, jawabannya 1, 2, 3, 4 benar semua. Alright. Nah, ini kira-kira soal sel volta itu akan seperti ini bentukannya. Ya. Oh ya, satu lagi yang perlu dijelasin tadi. Ada juga yang belum masih terlewatkan ini. Dari soal ini deh, kita ambil data soal ini. Sebentar ya. Kita ambil data soal ini. Pertanyaan aku ganti ya, pertanyaannya nanti jadinya. Wait. Ada yang kelupaan satu tipe soalnya. Tapi ini penting sekali. Kira-kira kalau soalnya itu masih data yang kayak gini, terus dia tanya ini. Pertanyaan soalnya adalah manakah gitu ya? Manakah pasangan yang dapat menghasilkan nilai E sel paling besar? Nah, E sel paling besar. Ini penting nih digarisbawahi. Kalau ada pertanyaan kayak gini, kan sebenarnya kita jadinya kalau E sel paling besar kita coba salah satu gitu kan, kayak Cu sama H, terus Cu sama Pb, Cu sama Fe, kita coba-cobain gitu kan. Tapi kan jadi lama ya. Nah, cara cepatnya adalah kalau ditanyain paling besar, berarti artinya kan yang selisihnya paling besar, benar nggak? Kan E sel itu kan E yang reduksi dikurangin sama E0 yang oksidasi. Berarti kalau E-nya selnya besar, berarti kan selisih ini gede sekali. Nah, kalau selisihnya biar besar, gimana caranya? Pasti kita pilih angka yang bawah ya? Pasti kita pilih angka yang paling kecil sama angka yang paling besar, bener nggak? Misalnya ada 8 sama 2, sama 10 sama 1. Pasti kita pilih ini kan? Ini kan cuma 6, ini kan 9 selisihnya. Ini juga konsepnya. Pilih yang paling besar mana yang paling kecil. Yang paling besar mana? Cu. Iya, Cu. Yang paling kecil? Minus 0,83. H2O. Berarti pasangannya adalah Cu sama H2O. Gitu. Gitu ya. Biasanya soalnya tuh ada pilihan ganda gitu, ada reaksinya gitu. Tapi ya tahulah pasangannya yang mana sama mana paling ya. Oke. Nah, ini udah selesai insya Allah untuk yang sel volta. Sekarang kita coba lanjut sedikit tentang elektrolisis. Oke. Jadi yang akan kita bahas berikutnya adalah sel elektrolisis. Nah, apa itu sel elektrolisis? Dia mirip-mirip sama sel volta, tapi itu kebalikannya. Nah, masih ingat kan sebelumnya kalau sel volta itu dia ngapain sih? Mengubah dari mana ke mana? Mengubah suatu
Hmm. Apakah apa diubah? Agak liquid ke gas, bukan ya? Oh, bukan. Maksudnya dia mengubah suatu reaksi kimia atau energi kimia kan? Reaksi kimia atau energi kimia menjadi energi listrik. Ya, ya. Makanya hasil akhirnya kan dalam bentuk E-cell itu kan potensialnya berapa gitu. Nah, masih ingat kan bahwa tadi kita udah bicara kalau E-cell itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif kan dia spontan. Yang kita bilang spontan tuh kalau dibiarin gitu aja campur jadi reaksinya. Tapi kalau negatif kan tidak spontan. Nah, yang tidak spontan ini supaya tetap jalan reaksinya gimana? Nah, dikasihlah arus. Jadi harus Iya. dikasih arus. Nah, harus dikasih arus. Nah, kalau dikasih arus, maka dia berubah prosesnya. Karena ada arus, maka dia berganti dari yang listrik, karena harus ada listrik ya, energi listrik, justru diubah jadi energi kimia. Jadi kebalik dia. Kalau udah kebalik kayak gini, dia bukan sel volta lagi, tapi berubah namanya menjadi sel elektrolisis. Nah, kata kuncinya adalah elektrolisis. Ingat aja, kalau lupa-lupa nanti berubah kemana-kemana. Lisis itu artinya pecah, sedangkan elektro itu kan listrik atau arus. Berarti kita memecahkan suatu listrik gitu ya, menjadi energi kimia gitu. Maka sel volta adalah kebalikannya, kimia jadi listrik. Nah, itu cara ingatnya biar mudah. Sel volta, sel elektrolisis itu ada bedanya sama sel volta. Bedanya adalah kita lihat bedanya ya. Perbedaannya. Kalau sel volta sama sel elektrolisis ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama dari diagram dari bentukan bentuk dari dia susunan komponennya. Jadi kalau sel volta kemarin kita ada 2 gelas kimia, masih ingat ya? Jadi ada 2 larutan elektrolit, ada 2 larutan elektrolit yang digunakan. Artinya 2 gelas yang berbeda. Tapi kalau Yang elektrolisis pakai jembatan itu dua-duanya, jembatan untuk satu. menghubungkan kan, untuk menghubungkan 2 gelas itu kemarin jembatan itu ya. Elektrolisis itu justru cuma ada 1 elektrolit. Cuma 1 gelas Buat doang. hubungin doang apa buat yang biar spontan gitu? Biar stabil, nggak ada hubungan sama spontan. Biar dia stabil aja reaksinya tetap berjalan kayak gitu. Spontan nggak spontan tuh dilihat dari N0 sel, dari S sel tetap. Ya. Kemudian kalau sel volta, dia itu ada jembatan garam. Kalau sel elektrolisis tidak ada. Oke. Kalau yang ketiga apalagi ya? Kalau di sel volta itu kita mengubah dari energi kimia jadi listrik kan. Kalau elektrolisis kita mengubah dari energi listrik jadi energi kimia. Yang keempat, kalau ada sel volta kemarin katoda mengalami apa? Reduksi ya. Kebalik ini ya. Katoda oksidasi. Berarti kebalikan. Elektrolisisnya itu adalah katodanya mengalami apa? Oksidasi. Oh, no. Tetap sama ya. Ini nggak Oh iya, berbeda. sama-sama. Katoda Yang tetap negatif sama reduksi. positif ya? Iya, katoda. Kalau di sel volta, bentar. Bedanya itu di sini, di ujung-ujung. Kalau katoda tuh muatannya apa? Katoda Positif. positif. Kalau anoda tuh negatif. Nah, kalau di sel elektrolisis, katoda itu jadinya negatif. Negatif. Sedangkan anoda muatannya positif. Itu bedanya. Kebalik di sini nih. Ya. Tapi kalau mengenai katoda itu reduksi, kemudian anoda itu oksidasi sama. Di sini juga sama, nggak berbeda. Sama ya kayak di kirinya. Cuma beda muatannya aja. Nah, kira-kira kenapa sih bisa beda muatan gitu ya? Karena pengaruh elektrolitnya cuma 1, nanti ada pengaruh ke muatannya. Jadi gini, kalau kita gambarin elektrolisis itu diagramnya kayak gini ya.
Kalau kita punya gelas kimia yang isinya elektrolit, misalnya kita punya gelas isinya larutan elektrolit. Misalnya apa? NaCl boleh ya? NaCl kan garam ya? Iya. Berarti dalam larutannya ada Na plus sama Cl-, betul? Cl-. Nanti elektrodanya digabungin tuh. Elektrodanya tetap ada katoda anoda sama. Nih kita buat biar ada pembatas ya larutannya. Kita pakai nanti ini gini dia. Ini arusnya ya. Jadi nanti, oh ya, beda lagi kalau di sel volta kan dia ada lampu tuh, nyala lampunya. Karena kan kita ubah dari kimia dari listrik. Kalau di sini listrik dipakai buat membuat reaksi kimia, jadi nggak ada lampu di sini, cuma ada arus saja ya. Dia ada voltameter gitu, ada arusnya. Perhatikan ya, ini ada maknanya nih sebenarnya gambar ini. Jadi kenapa Na plus tuh mendekatnya ke yang negatif, berarti yang negatifnya apa? Katoda ya. Sedangkan di ini adalah anoda yang positif. Jadi muatan positif itu akan mendekat ke kutub negatif atau elektroda negatif atau itu katoda. Sedangkan yang ion negatif akan mendekat ke kutub positif atau anoda. Nah, maka nanti kalau di katoda itu akan terjadi kan tetap reduksi kan. Katoda itu kan reduksi. Tapi siapa yang direduksi sama dia? Reduksi ion positif. Dari mana ion positifnya? Dari larutan elektrolitnya. Ion positif larutan elektrolit. Nah, sedangkan di anoda, karena dia prosesnya adalah oksidasi, maka yang dioksidasi siapa? Oksidasi ion negatif. Ion negatif dari mana? Dari larutan elektrolit. Paham ya? Jadi kan kita mengubah dari listrik jadi energi kimia. Energi listrik jadi energi kimia. Energi kimia itu tandanya apa? Ada reaksi kimia. Makanya kita nanti fokusnya membahas reaksi-reaksi ini. Reaksi reduksi sama reaksi oksidasi. Itulah beda sama sel volta. Kalau sel volta kita fokus membahas berapa dia E-selnya gitu kan. Berapa nilai potensial reduksinya. Kalau di sini yang dibahas itu reaksi-reaksinya gitu, reaksi reduksi sama reaksi oksidasi. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar dari sel volta dengan sel elektrolisis. Aturannya ada banyak sekali nanti. Jadi kalau reaksi di katoda itu ada aturan-aturannya, di anoda juga ada aturan-aturannya. Ini karena nanti terlalu tanggung, kayak mending dibahasnya itu minggu depan saja. Jadi ada reaksi, kita bahas reaksi di katoda misalnya ya. Reaksi di katoda sama reaksi di anoda. Nanti reaksi di katoda ini macam-macam. Nanti dia dipengaruhi sama fasa juga, dipengaruhi oleh fase dari larutan elektrolitnya. Apakah fasenya itu aqueous atau fasenya adalah liquid? Ya, cuma dua sih. Aqueous itu berarti dia larutan atau dia cairan. Cairan atau nama lainnya adalah lelehan, sama. Bedanya apa? Cairan sama lelehan? Larutan sama cairan bedanya apa? Larutan lebih banyak ini ya. Ada pelarut, ya kan? Oh iya, larut. Plus zat terlarut. Kalau cairan dia zat tunggal. Sendiri dia. Itu bedanya, ya. Itu. Kemudian kalau dia di reaksi di anoda, jadi kalau reaksi di katoda yang kita lihat fase ya. Ini patokannya. Tapi kalau reaksinya reaksi di anoda, yang kita lihat bukan fase. Patokan kita adalah elektrodanya.
dilihat jenis elektroda. Jenisnya ada macam-macam. Jenisnya itu ada yang inert sama yang aktif. Ada yang inert sama yang aktif. Maksudnya apakah inert itu artinya tidak bereaksi. Jadi dia tidak bereaksi. Atau dia stabil. Kalau aktif berarti dia bereaksi. Nah, siapa elektroda yang nggak bereaksi? Nah, yang nggak bereaksi itu hanya PT, C dan AU. PT itu adalah platina, karbon atau nama lainnya grafit, sama AU itu emas. Kalau aktif berarti selain dari PT CAU. Selain dari PT CAU. Logam-logam ini logam dari mana dipakainya? Yang ada di sel volta, yang ada di deret volta. Itu yang dipakai sebagai elektrodanya. Jadi kalau yang tadi kita lihat di sini, elektroda kan di sini ada elektroda katoda anoda, sejenis dia. Jadi pakainya tuh sama. Kalau dipakainya PT, dua-duanya PT. Kalau karbon, dua-duanya karbon. Nah, itulah bedanya sama sel volta. Kalau sel volta kan dia beda. Apa namanya? Di katoda lain logamnya, di anoda lain logamnya, kan gitu ya. Nah, itu beda antara sel volta sama sel elektrolisis. Nah, untuk reaksi-reaksi sama aturan nanti kita lihat di minggu depan ya, Noval ya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum, nggak ada. Oke, sampai sini dulu berarti ya. Nanti aku kirimin slide-nya. Iya. Oke, thank you. Ya. Makasih ya, Kak. Sama.